Orlando Magic dan Cleveland Cavaliers menjadi satu-satunya series yang lanjut sampai dengan game 7. Itu bakal seru banget. Congrats buat Knicks, Pacers, dan Dallas Mavericks yang melanjutkan langkah mereka ke babak semifinal. Kita juga akan bahas ada 2 pertandingan di babak semifinal hari Minggu dan hari Senin di episode kali ini. Kita gas! Ngobrol NBA episode 127, sekarang hari Sabtu. Saya masih berpakaian rapi karena baru banget pulang siaran. Tadi pagi siaran 2 game. Yang pertama ada Magic lawan Cavs, lanjut tuh sampai game 7. Terus ada Mavs lawan Clippers yang akhirnya berhasil dimenangkan oleh Dallas Mavericks. Dan Dallas Mavericks congrats. Setelah percobaan yang ketiga melawan Clippers, akhirnya kali ini hasilnya menang dan akan maju ke babak semifinal berhadapan dengan OKC Thunder. Rasanya gue pengen ngumpet di pojokan, ngeri lawan Luka, lawan Kyrie. Aduh, oke sih. Aduh, puyeng. Oke. Gue juga mau bilang congrats kemarin Knicks, what a game. Seru banget itu Knicks menjadi Knicks lawan Sixers. Gue nobatkan menjadi playoff series paling seru di babak pertama, karena dari game pertama sampai dengan game ke-6 kemarin seru banget, tensinya panas, physical banget mainnya. Wah gila men, Embiid keren walaupun dia nggak 100%, Maxey ada game-game yang dia benar-benar take over the game. Di game ke-berapa main game ke-5 ya di MSG, keren Maxey walaupun main di game ke-6 agak kurang. Tapi Jalen Brunson di beberapa game pertama mainnya inefficient, tapi di game ketiga 4, 5 sampai 6 wah gila, dia benar-benar udah. Ya gue ngebayangin dia di series ini kayak ngebayangin Trae Young, Allen Iverson, Isaiah Thomas. Udah asli keren banget, mentalitinya benar-benar top banget, dan gabungan antara handles, finishingnya dia dan IQ-nya dia, menurut gue dia tahu kapan momen-momen yang pas buat take over dan kapan bisa involve teman-temannya untuk cetak poin juga. Gue kasih appreciate juga buat Josh Hart, pemain-pemain kayak Josh Hart, Isaiah Hartenstein, DiVincenzo, Miles McBride, dan Mitchell Robinson. Itu semua menurut gue impact-nya benar-benar kerasa, apalagi di defense yang Knicks keren banget. Pacers akhirnya bisa menyudahi perlawanan dari Milwaukee Bucks yang tidak diperkuat sama Damian Lillard dan juga Giannis Antetokounmpo. Sangat disayangkan ya, karena memang Milwaukee Bucks sebelum musim ini dengan datangnya Lillard, all the hype, all the expectation dari fans-fansnya untuk bisa paling tidak melangkah jauh di babak playoffs kalau semuanya sehat nih ya. Middleton di regular season juga banyak absennya juga. Lillard juga ada absen. Lillard ada absennya nggak ya? Gue lupa. Tapi apa sih Lillard di regular season itu nggak on form. Dia banyak sekali games yang dia benar-benar inefficient. Mungkin skornya cuma 14, 15. Tapi kalau lagi skornya banyak pun nembaknya juga 9 dari 27 gitu-gitu. Jadi diharapkan memang Lillard game time-nya justru di playoff kali ini lawan Pacers. Tapi sayangnya Damian Lillard juga di beberapa game terakhir sayangnya harus cedera. Giannis completely gone. Nggak main sama sekali dari game 1 sampai dengan game ke-6 kemarin. Sangat disayangkan memang buat Milwaukee Bucks, sangat disayangkan. Gue memang jujur aja ya, to be honest, gue nggak feeling sama Milwaukee Bucks sejak dipegang sama Doc Rivers. Pas di awal ketika masih ada Adrian Griffin, itu rekornya 30 kali menang, 13 kali kalah, and then All-Star break, ganti pelatih menjadi Doc Rivers. Menurut gue ya adalah momen-momen dimana kita ngeliat bahwa jadi lebih enak nih mainnya, jadi pace-nya lebih lambat. Giannis dan Dame juga udah kayaknya bagi-bagi porsinya udah lumayan enak, tapi nggak sustainable menurut gue. Giannisnya kemana, Dame-nya kemana gitu, malah sangat disayangkannya di playoff kali ini dimana 2 pemain itu sangat-sangat dibutuhkan, mereka nggak bisa bantu. Akhirnya ya udah Pacers yang lolos melaju ke babak selanjutnya untuk berhadapan dengan New York Knicks. Karena gue gede di era 90-an, jadi gue membayangkan dulu zaman 90-an John Starks, Reggie Miller, Patrick Ewing dan lain, itu rivalitas yang keren pada masanya. Knicks lawan Pacers, ada Spike Lee. Sekarang terjadi lagi di tahun ini, Knicks lawan Pacers. Gue
secara di atas kertas ya, di atas kertas dari apa yang gue lihat di series di babak pertama di round 1, bagaimana Knicks ngalahin Sixers dan bagaimana Pacers ngalahin Milwaukee Bucks, gue sih masih lebih ngerasa yakin, lebih ngerasa yang Knicks gokil nih ngalahin Sixers, gokil menurut gue. Jadi kalau buat sekarang detik ini Knicks lawan Pacers, gue masih mengunggulkan New York Knicks. Cuma pasti nggak clean sweep ya, mungkin akan jadi series yang panjang mudah-mudahan. Tapi untuk detik ini, kalau untuk berbicara Knicks lawan Pacers, gue lebih merasa Knicks lebih meyakinkan performance-nya dari Pacers sejauh ini, berdasarkan apa yang gue lihat dari gimana cara mereka ngalahin Sixers di round 1 kemarin. So, mudah-mudahan menjadi series yang menarik ya. Mudah-mudahan Pacers juga jangan dianggap remeh. Walaupun banyak yang bilang bahwa itu menangnya lawan Bucks cuma gara-gara nggak ada Giannis, nggak ada Lillard. Kalau ada Giannis atau Lillard juga lain cerita. Ya udah, terima aja kenyataannya. No Giannis, no Lillard. Mau gimana lagi? Pacers yang melangkah ke babak semifinal. Just enjoy the game. Mudah-mudahan ya Pacers ya. Gue yakin sahabat gue juga Rana di atas sana pasti happy banget ngelihat Pacers bisa advance ke semifinals. Jadi gue doakan juga yang terbaik buat Indiana Pacers. Oke, kita moving on ke game hari ini. Tadi gue siaran 2 game, dibuka dari game antara Orlando Magic dan Cleveland Cavaliers. Satu-satunya series yang tersisa di babak pertama playoffs yang lanjut sampai dengan game 7. Itu seru banget. Sejauh ini tim tuan rumah semua berhasil mengamankan home court mereka. Game pertama dan kedua dimenangkan oleh Cavs, game ketiga dan keempat dimenangkan oleh Orlando Magic. Game kelima kemarin dimenangkan oleh Cavs dan game keenam tadi berhasil dimenangkan oleh Orlando Magic. Skornya sekarang sama 3-sama kedudukannya ya. Game 7 nanti mainnya bakal di Cavs. Tapi banyak hal-hal positif tadi gue lihat dari Orlando Magic di saat udah bener-bener bingung itu Orlando Magic how to stop Donovan Mitchell tadi. Nggak cuma Donovan Mitchell, tadi 2 backcourt mereka sebenarnya ada Donovan Mitchell, Darius Garland. Di first half itu points in the paint-nya ya itu tinggi sekali buat Cavs. Kalau nggak salah they scored like 42 points in the paint, dan yang melakukan itu adalah pemain krucial mereka itu Darius Garland sama Donovan Mitchell. Berdua tuh attack ke dalam with layup kiri, layup kanan, floater semua. Udah mati langkah semua, kalah speed semua itu pemain-pemainnya Magic. Magic kan tadi mainin size ya. Nggak ada Gary Harris, mereka taruh Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr., Jalen Suggs, Franz Wagner sama Paolo Banchero. Itu size-nya menang, tapi speed-nya gila itu. Backcourt-nya Cavs tuh ngacak-ngacak ke dalam itu gila, dan finishing-nya juga bagus banget. Itu terjadi di first half. Gue bilang bahwa Cavs ngeri juga nih Cavs. Tapi di quarter 3, quarter 4 menurut gue Magic mainnya jauh lebih bagus. Di quarter 4 tadi banyak kejadian-kejadian yang menarik ya sebenarnya. Kalau buat gue yang menjadi bonus, sangat-sangat bonus buat Orlando Magic di game ini adalah Jalen Suggs. Kenapa gue ngomong Jalen Suggs? Sebelum series ini mulai, gue bilang bahwa gue akan pede sama Magic bisa membawa series ini panjang kalau Jalen Suggs main. Makanya waktu itu sempat pas prediksi hari keberapa gue bilang bahwa Jalen Suggs main nggak ya? Kalau nggak main gue nggak pede nih. Kalau Jalen Suggs main gue pede. Hari ini bonusnya buat Orlando Magic adalah Jalen Suggs di game 1 sampai dengan game 5 itu 3 poinnya di total hanya masuk 6 dari 20. Jadi hanya masuk 6 kali dari 20 kali percobaan. Bahkan di game 5 kemarin dia tidak ada yang masuk satupun dari 5 kali percobaan. Tapi di game ini dia masuk 6. Dia masukin 6 kali 3 point. Line up for JB Bickerstaff. Suggs falls down. Ball ricochets into the hands of Carter. And the dive to save it. Same thing. It's on skates. 3-point shot from 30 feet. He drills it. Okay. Sempet tadi mau 4-point play malah, tapi kakinya nendang dikit jadi nggak dihitung 3 pointnya. Jalen Suggs kalau bisa 6 kali 3 point itu udah bonus yang sangat-sangat luar biasa buat Orlando Magic. Dia tadi dari quarter 1 sebenarnya, dari quarter 1 dari awal tuh yang bisa bikin Magic tuh stay in the game sebenarnya tuh Jalen Suggs tuh. Yang gila tadi Cole Anthony juga bagus mainnya. Cole Anthony tadi the spin move. Buat teman-teman tadi yang nonton spin move-nya Cole Anthony tadi ya, ke dalam
keren banget, itu asli keren banget. Susah itu, gue susah, asli keren banget. Another chance for Orlando. Anthony spins, cups, and finishes. What a brilliant move from Cole Anthony. And then kuarter 4 menjadi milik Paolo Banchero menurut gue. Donovan Mitchell tetap stabil mainnya, tapi bisa dibilang semua bolanya ke dia. Jadi lumayan predictable tadi sebenarnya Cavs, karena pasti semua bolanya ke Donovan Mitchell, tinggal dia bisa poin atau enggak. Intinya semua bola lakinya ke Donovan Mitchell. Paolo Banchero tadi mainnya keren. Lead on the ball. Banchero exploring, spinning, and there's a foul. Count the basket. The playoff key. We just got through talking about it. Paolo Banchero, we're gonna need him to step up. Menurut gua Paolo Banchero, kita bahas waktu itu di awal, di game pertama, game kedua dia turnoversnya 9, 6, masih grogi banget. Tapi begitu dia main di home di game ketiga, game keempat, dan tadi game ke-6, menurut gua dia udah lebih dapat feel-nya gitu loh. Dia lebih dapat feel-nya, dia mainnya lebih smart, dia lebih pede mainnya. Mentalnya juga lebih bagus, dan di kuarter 4 tadi menurut gue dia melakukan banyak sekali winning plays buat Orlando Magic. Keren banget Paolo Banchero. Dan ya keren sih tadi Magic. Cavs mainnya sebenarnya nggak jelek ya, cuma menurut gue kehilangan Jarrett Allen sebagai pilar defense mereka itu sangat disayangkan ya buat Cavs ya. 2 game ini dia nggak main, walaupun mereka tetap menang di game 5 tanpa Jarrett Allen, tapi menangnya cuma selisih 1 poin kemarin. Jadi itu pertanda sebenarnya nggak ada Jarrett Allen tuh ngaruh banget buat interior defense-nya mereka, buat melakukan offensive rebounds, buat melakukan defensive rebounds, buat rim protection dan lain-lain. Nggak ada Jarrett Allen sih PR juga. Evan Mobley sih tadi jujur ya, kerja keras itu Evan Mobley. Dan gue acungi jempol sekali sama Evan Mobley. Teman-teman kalau yang tadi nonton game antara Magic lawan Cavs, pasti akan ngasih jempol buat yang namanya Evan Mobley. Bagaimana dia jaga interior defense-nya, bagaimana dia protecting the rim, bagaimana dia melakukan blok-blok yang timingnya begitu pas dan positioningnya dia yang begitu bagus. Evan Mobley is gonna be big man in this league. Gue suka sekali dengan potensinya Evan Mobley since day one, sejak dia di draft. I love the kid. Mudah-mudahan dia akan terus nanjak terus ya performance-nya di tahun-tahun ke depan. Keren Evan Mobley. Yang gue sebelum gue lupa, yang gue sangat sayangkan tadi Darius Garland sebenarnya di kuarter 4 dia melakukan 2 crucial mistakes menurut gue. Yang pertama adalah ketika dia tidak ngebox out si Cole Anthony. Dia nggak ngebox out Cole Anthony, akhirnya Cole Anthony bisa melakukan putback setelah siapa tadi nembak miss, and then Cole Anthony datang dari weak side dan dia melakukan putback. Itu poin buat Magic. Itu Darius Garland nggak fokus tuh, dia lost track si Cole Anthony. Itu satu. Yang kedua, Darius Garland lagi dia melakukan 8 second violation. Itu sangat disayangkan juga. Itu turnovers yang menurut gue crucial buat Cavs karena tadi skornya lagi dekat terus. So congrats buat Orlando Magic, sejauh ini 3-3 dan berhasil memaksa game ke-7. Nanti kita akan prediksi juga di akhir ya, karena akan ada prediksi juga untuk 2 hari ke depan. Prediksi hari Minggu dan hari Senin. Kita akan gabungkan 2 hari itu di episode kali ini. Gua nggak akan bikin ngobrol NBA buat besok hari Minggu saya mau banyak kegiatan. Menteng Thunder saya kemarin jeblos 1. Gue pegang Sixers karena gue berharap itu bakal jadi di game 7. Sebenarnya kalau ada lanjut ke game 7, gue akan pegang Knicks untuk bisa menang di MSG. Tetap overall di series ini sebenarnya dari awal gue pegangnya Knicks, tapi gue kemarin karena gue pengen banget lanjut sampai game 7, jadi gue pegang Sixers. Salah gue. Pacers aman. Gue pilih Pacers aman kemarin menang. Jadi kemarin rekornya 1 kali benar, 1 kali salah. Hari ini dua-duanya tembus. Magic tembus, Mavs juga tembus. Mavs kita akan bahas sebentar lagi. Jadi untuk 2 hari kemarin rekor gue adalah 3 kali benar, 1 kali salah. Sebelum ini rekornya adalah 32 benar, 12 kali salah. Berarti setelah ditambah dengan 2 hari ini, rekornya sekarang untuk Menteng Thunder menjadi 35 kali benar, 13 kali salah. Lumayan. Gue nggak mau lihat klasemen dulu. Nanti aja lihat klasemennya. Tapi 35 kali benar, 13 kali salah. Teman-teman kalau mau cek klasemen, linknya jangan lupa gue taruh di baris pertama video ini ya. Yang baru mau mulai ikutan prediksi juga ikutan aja, nggak apa-apa. It's just for fun.
Tapi nanti untuk yang menang pasti gue udah janjiin di awal gue akan kasih sediain satu hadiah yang masih rahasia, nanti kan gue umumin, tenang aja, pasti akan ada hadiahnya ya. Terakhir nih kita bahas Mavs lawan Clippers, dimana akhirnya Los Angeles Clippers maksudnya berhasil, salah nih gue, aduh jahat, nggak boleh. Los Angeles Clippers akan nemenin tetangganya Los Angeles Lakers untuk berlibur. Mereka menyudahi perjuangan di babak playoffs ini setelah tadi kalah lawan Dallas Mavericks, dan Dallas Mavericks berhasil melaju ke babak semifinal. Sudah ditungguin sama OKC. Saya songong banget padahal dalam hati takut, ngeri. Wow, tadi banyak sekali yang keren di game tadi. Tadi pas gue siaran, ketika Dallas sebenarnya udah punya, they were in control ya. Mereka udah memegang kendali sebenarnya di first half. Tapi di menutup quarter 2 akhirnya Clippers dapat momentum tuh, kalau nggak salah mereka I think 16-4 run, 16-9 ya. Pokoknya Clippers made a run dan akhirnya bisa menyamakan skor 52 di halftime. Itu ketika tadi gue siaran, host gue nanya tadi gimana menurut Mas Cyril untuk di quarter 3 dan quarter 4. Gue cuma bilang, gue buka kalimat gue dengan gue bilang gini, Clippers tolong waspada sama Kyrie ya, karena Kyrie sejauh ini baru nge-score 2 poin. Sampai halftime dia nge-score 2 poin. Kyrie nggak akan main jelek di second half, gue bilang gitu. Dan apa yang terjadi? Kyrie di second half dia 28 poin. 28, jago banget, asli Kyrie jago banget. Terutama momentumnya dapat banget itu di quarter 3. Quarter 3 adalah kunci kemenangan Dallas Mavericks tadi, karena momentumnya bener-bener dapat, semua energinya bener-bener keserap semua, dan eksekusinya bagus, dan Kyrie bener-bener menggila. Ibaratnya tuh kayak Kyrie tuh di first half kayak yang kopi gue belum jadi nih, akhirnya mungkin di locker room dia di halftime baru minum kopi gitu, quarter 3-4 gas langsung, bener-bener nyawanya beda kayak baru bangun gitu loh, asli. Kyrie jago banget man, Kyrie jago banget. Dia quarter 3 sih hot banget. Kyrie gila, man. To him. Outside Kyrie. Yeah, baby. Kyrie, like you knew he would, has come to life in the second half. Gua nggak mau bilang Luka mainnya jelek ya, tapi Luka was inefficient. Dia syutingnya kalau nggak salah 9 dari 26 ya, 30-an sekian persen. 3 poinnya hanya berhasil masukin 1 kali dari 10 kali percobaan. Dia di first half, tadi seinget gue pas gue komentatorin, dia nggak masukin 3 point sama sekali di first half. Dan dia penasaran, dia coba terus, dia jeder terus, dia coba terus, penasaran dia. Nggak dapet treatment juga sampai dengan tadi selesai, cuma masukin 1 kali dari 10 kali percobaan. Tapi overall statsnya bagus Luka, hanya secara nyetak angkanya dia menurut gue inefficient. Tapi dia 13 rebound, 7 assist atau kebalik ya, 3, something like that. Overall statistiknya tetap statistik ala Luka, cuma sangat disayangkan tadi memang secara akurasi tembakan dia kurang bagus. Untungnya ada Kyrie. Tadi Kyrie juga pas 4-point play tuh gila ya. 4-point play tuh ajaib man. Luka aja sampai yang wah, apa bingung dia Luka. The rebounds for the Dallas Mavericks. Irving dancing, prancing, pulls up, three-pointer, bang! And a foul! Kyrie sih gokil. Terus tadi yang Daniel Gafford nge-posterize si Zubac itu juga keren itu menurut. Tucker, Luka still working against Tucker, really crowded, gonna go to Gafford. I mean, aksi-aksi kayak gitu tuh benar-benar bring the energy ke crowd-nya Mavs ya. Jadi itu nular juga energinya ke Mavs juga, ke pemain-pemain Mavs. Jadi Mavs kalau udah locked in defensively, Daniel Gafford, Derek Lively makin kesini dia ngerasain panggung playoff ini kan baru pertama kali ya. Playoff debut buat
Dereck Lively. Menurut gue he did a very good job as a rookie, sebagai piece, sebagai kepingan yang dibutuhkan sama Dallas Mavericks. Menurut gue dia keren sekali. Dereck Lively gue doain yang terbaik, kedepannya makin mantap lagi. Tapi sejauh ini keren banget Dereck Lively. Walaupun tadi sempat di-hack terus ya, dia free throw-nya lumayan bapuk kan kalau Lively ya. 4 dari 8 kalau nggak salah tadi. Sempat ada beberapa possession yang dia di-hack terus. But at the end of the day, sangat disayangkan buat Clippers tanpa Kawhi ya. Ya walaupun beberapa game tanpa Kawhi mereka terbukti bisa menang, tapi memang di momen-momen kayak tadi gitu, di saat mungkin PG-nya stuck, Harden-nya stuck, Westbrook juga nggak terlalu banyak kontribusi. Untungnya tadi ada Norman Powell tadi sempat bagus sampai dengan halftime tadi bagus. Itu yang membantu banget Clippers tadi bisa menyamakan kedudukan sampai halftime tuh Norman Powell tuh. Tapi ya sangat disayangkan sih, Kawhi lagi-lagi playoff injured dan nggak bisa ngebantu teman-temannya ya. What's next for the Clippers, man? I don't know. Jangan tanya gue sekarang. Gue mau membahas yang di playoff yang pasti-pasti ini dulu aja. Masa depannya Lakers mau kayak apa setelah Darvin Ham dipecat? Siapa pelatih berikutnya? Clippers ini nanti mau pindah ke stadion baru musim depan. Apa langkah selanjutnya? Gue nggak mau pusingin itu dulu sekarang. Gue mau bahas yang ada di depan mata dulu aja. Spekulasi apapun nantilah kita bahas pas sudah off season aja ya. Oke, so congrats buat Knicks, Pacers, Dallas Mavericks, dan Orlando Magic, Cleveland Cavaliers yang masih harus berjuang di game ke-7 nanti. So, tanpa perlu berpanjang-panjang, kita akan langsung membahas prediksi 2 hari. Jangan lupa teman-teman, nanti prediksinya 2 hari ya. 2 hari, ada hari Minggu dan hari Senin. Karena besok gue nggak akan bikin ngobrol NBA. So, kita lihat game besok hari Minggu. Game hari Minggu adalah, waduh, langsung heavyweight match antara Timberwolves dan the defending champion Denver Nuggets. Wadaw, ini seru nih. Ini playoff series yang sangat-sangat gue nantikan. Jam berapa ya besok? Jam 6. Oke, jam 6 bisa nonton. Kalau jam 2 saya nyerah. Jam 2 pagi saya nyerah. Kalau jam 6 kita gas. Timberwolves lawan Denver Nuggets. It's gonna be a really fun series. Gue mengharapkan ini bakal jadi series yang sangat-sangat menyenangkan buat ditonton. Kalau ternyata menyenangkannya hanya sebatas di awal-awal, dalam artian yang bawa, keren nih Ant-Man, ada Cat, ada Nas, ada Gobert dan lain-lain, ada Jaden McDaniels yang bakal ngejaga macam-macam, Jamal Murray, MPJ, semua dijaga sama Jaden McDaniels. Bakal seru itu kan di awal ya. Kalau ternyata nanti begitu sudah main dan ternyata memang kelihatan mungkin ternyata Denver beda kelas lah, Denver masih terlalu kuat bla bla bla, atau Miami Heat ternyata Minnesota Timberwolves bisa mengejutkan dari game pertama. Who knows, kita nikmatin aja series ini. Tapi untuk game pertama besok mainnya di Ball Arena di Nuggets, game 1. Gue sih sebenarnya pengen nikmatin aja, tapi untuk for the sake of prediksi ini I'm gonna pick the Nuggets. Gue akan memilih Nuggets untuk bisa memenangkan game pertama main di Ball Arena di kandang mereka melawan Minnesota Timberwolves. Jadi untuk besok Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets game 1. My pick Denver Nuggets. Let's go. Lalu kita lanjut ke hari Senin. Hari Senin juga gamenya hanya ada satu, yaitu game ke-7 antara Orlando Magic dan Cleveland Cavaliers. Menurut tren dari game 1 sampai game ke-6, tim tuan rumah selalu menang. Belum pernah ada tim away yang bisa berhasil menang di kandang lawan. Jadi seharusnya game ke-7 besok yang menang adalah Cavs. Harusnya. Tapi kadang saya tidak suka yang pasti-pasti. Saya ingin salah satu tim ini bisa break the trend, bisa memecahkan tren yang ada. Gue lagi suka sama Magic, man. Gimana ya, gue lagi suka sama Magic nih. Realistically harusnya I pick the Cavs. Gue nggak tahu statusnya Jared Allen akan seperti apa nanti di game ke-7 nanti. Gue belum dapat kabar tapi tadi dia belum bisa main. Mungkin Senin nanti udah bisa main. Itu akan banyak sekali memberikan perubahan sebenarnya.
Tapi anggaplah dia tidak main ya. Anggaplah dia tidak main. Kalau dia main sih harusnya I pick the Cavs. Tapi karena prediksinya harus sekarang di hari Sabtu ini, gue let's say Jared Allen tidak main, so gue akan ikutin feeling gue. Game 7 gue akan pilih Orlando Magic. Wah, ini pick yang sangat-sangat risky dan nekat ini. Gue pilih Orlando Magic untuk bisa mengejutkan dan bisa melangkah ke babak semifinal. Karena udah ditungguin nih. Oke, ya nanti siapapun yang melaju selamat, akan ditunggu sama Boston Celtics ya. Lawan berikutnya udah heavyweight juga nih. So untuk di game besok hari Minggu, Mavs. Denver Nuggets lawan T-Wolves. I love Ant-Man, I love the T-Wolves, but untuk game 1 I pick the Nuggets. Game hari Senin, Magic lawan Cavs, game 7. Good luck buat kedua tim ya. Good luck buat Cavs, good luck buat Magic. Tapi untuk game ke-7 besok, saya nekat sekali. I pick Orlando Magic. So, let's go Nuggets, let's go Magic. Oke, teman-teman yang mau ikutan game prediksi, jangan lupa langsung ikutin aja template komen seperti yang gue pin di bawah ini ya. Pastiin template-nya sama biar memudahkan teman kita, sahabat kita Nico untuk mengkompilasikan klasemen. Segitu aja episode 127. Saya lelah sekali karena tadi udah standby di studio dari jam 5. Sekarang sudah jam 2. Capek banget. Oke, segitu aja ya. Thank you guys for watching. Have a nice weekend. Kita jumpa di episode 128 hari Senin. Ingat ya, besok libur ya. Kita jumpa di episode 128 hari Senin. Thank you guys for watching. I'm out.